Yang paling sulit itu kan mengikut Tuhan. Iya. Tuhan yang di depan, kita yang di belakang. Ngikut aja kemana dia gitu yang ya. jadi faktanya kita yang sering di depan, kita minta Tuhan untuk menyertai di belakang. Salah satu pola pikir yang mesti kita hadapi adalah tidak merasa berdosa. Saya percaya gini, budaya itu anugerah Tuhan. Tuhan itu seni. Dia bukan Tuhan yang kaku. Semua pengen jadi hamba Tuhan karena jadi kaya raya dengan segala macam uangnya, ya kan. Ya itu tadi wani soro, bukan wani piro. Tapi masalahnya sekarang banyak wani piro gitu, mengagungkan uang di atas segala-galanya. Apa yang Anda mau sampaikan kepada generasi-generasi yang sudah semakin mengarah ke sana gitu? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Wah, kalau lihat video klip yang tadi itu saya harapkan Pak Yusak Sujarwo ini datang di hadapan saya dengan apa Pak, belangkonnya. Ini kok kayak Pak Tino Sidin. Terus pakai apa Pak itu kalau yang baju Jawa? Surjan ya. Saya pikir pakai itu gitu. Ikonik banget soalnya. Ya, Pak Yusak Sujarwo. Asli Jawa ya berarti ya? Jawa, Blitar. Yang Jawa asli gitu. Yang Jawi. Saking? Blitar. Oh, dari Blitar. Saking Blitar. Blitar itu dekat dengan wisata di situ Malang Selatan ya berarti ya? Jauh ya? Jauh. Blitar sendiri punya banyak tempat wisata. Oke. Nah, apa yang membawa Anda itu kemudian, saya lihat dari YouTube Anda ya, Yusak Sujarwo Official, itu kesannya ini kayak penyanyi rohani, dia pakai bahasa Jawa, tapi kayaknya dia pendeta juga gitu, betul ya? Iya, betul. Jadi kayak pendeta yang macak gitu. supaya dia ini bisa membaur dengan masyarakat lewat budaya musiknya yang dia bawa gitu kayaknya. Betul. Ya. Itu kecurigaan saya sih gitu. Dan ternyata betul. Oke. Pendeta ya, tidak mungkin nggak seperti sekarang ya semua orang pengen jadi pendeta ya. Kalau zaman dulu kan pendeta apalagi di pedesaan itu di pedalaman itu kesannya kan ya jauh dari yang namanya ukuran glamornya kota lah gitu loh. Nah, sejak kapan Anda itu kepengen jadi pendeta? Sebenarnya kalau keinginan nggak ada. Keinginan nggak ada? Keinginan nggak ada. Apalagi kan yang disampaikan oleh nenek saya maupun guru sekolah minggu saya, contoh-contohnya itu pendeta perintisan, pendeta yang ada di desa gitu. Kalau diceritain gimana? Ya, dengan bahasa Jawa gitu. Nenek saya tuh selalu cerita seperti ini, Yus, kalau pelayanan itu wani soro, rawani piro, ya, bahasanya seperti itu. Jadi bayangkan tiap hari saya dicekoki seperti itu. Sampai bahasa Jawanya kayak gitu atau lebih halus? Ya seperti itu kalau saya sama nenek saya gitu. Bahkan tiap hari nenek saya itu, saya ingat lagu yang dia nyanyikan itu mencari domba yang hilang. Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwa. Itu tiap hari. Mencari domba yang hilang, itulah kerinduanku ya. Nah, itu tiap hari dinyanyikan. Bukan bahasa Jawa? Bukan, itu bahasa Indonesia. Oh, saya pikir bahasa Jawa juga gitu. Seberapa Jawa sih Anda itu? Kental sekali atau biasa saja? Enggak ya? Saya justru sekarang lagi terus menjadi Jawa. Karena sudah lama hilang Jawa nih. Saya pikir Anda udah kental banget gitu loh tentang budaya Jawanya gitu. Nyanyinya aja udah berani mengambil segmen lagu Jawa gitu kan. Dan lagu Jawa itu menurut saya sesuai dengan bahasanya ya. Kayak ada tingkatan-tingkatannya gitu kan gitu. Tingkat kehalusan bahasanya yang menunjukkan tingkat kesopanan gitu kan. Ada yang ngoko, ada yang madyo, ada yang kromo. Anda ngambil di mana ini? Tengah aja deh saya. Tengah aja ya. Ada beberapa yang lagunya itu kromo memang ada. Seperti Ing Jroning Atiku, terus Hakikat Natal itu juga kromo itu. Oke. Jadi waktu itu sebenarnya keinginan nggak ada, tapi mungkin nenek ini punya harapan ya bahwa cucunya ini suatu saat akan dipakai Tuhan gitu ya. Karena nenek saya dulu latar belakangnya kan bukan orang Kristen. Jadi saya mendapati itu seperti ini. Jadi Kristen itu anugerah gitu. Betul. Jadi gimana caranya dia bisa mensyukuri apa yang sudah dia terima, keselamatan dan lain sebagainya itu. Salah satunya adalah mengharapkan cucunya untuk menjadi hamba Tuhan.
Nggak semua cucu ya yang diharapkan ya. Bisa Anda sendirian gitu. Adik saya hamba Tuhan juga, gembala juga adik saya. Oh. Padahal bukan dari keluarga hamba Tuhan ya. Bukan. Tapi punya harapan ke depannya ini keluarga ini ada yang menjadi hamba Tuhan betul. gitu dan jadi. Di samping tante saya itu hamba Tuhan juga. Oke. Jadi salah satu yang disampaikan waktu itu pesannya apa? Manggilnya biasanya orang Jawa kan Le gitu ya. Ya, enggak langsung nama. Kalau ya. Yus saya, tadi ya. Yeah. Yusak dipanggil Yus gitu ya. Jadi orang Kristen jadi hamba Tuhan itu bukan Wani Piro. Iya. Tapi Wani Soro. Nyanyinya apa tadi? Domba yang hilang mencari domba yang sesat. Mencari domba yang sesat. Tapi kalau sekarang bukan mencari domba yang sesat masalahnya, Pak. Mencari jemaat yang kaya yang ditolak oleh gereja itu. Ya, itu fakta di kota yang apa ya. Tapi ketika Anda mulai menjangkau ini kan saya rasa concern saya bukan cuma orang Kristen yang sudah eksis ya. Iya. Betul. Itu loh nilai penjangkauan penginjilan yang sebenarnya yang menarik perhatian saya. Nampaknya Anda ini kepengen membaur dengan masyarakat yang penuh dengan macam-macam latar belakang gitu ya. Terutama kalau saya sorot itu dari video-video Anda di sosial media. Nampaknya Anda menyasar yang menengah ke bawah ya. Ya, sesuai dengan area di mana Tuhan tetapkan. Bagaimana Anda pastikan bahwa itu Tuhan yang tetapkan? Yang pertama, itu bicara tentang semua kembali ke destiny itu aja sih. Destiny, kemudian ada namanya seberapa lengkap, kemudian seberapa siap, dan seberapa mampu. Bicara seberapa lengkap, saya harus memastikan sumber yang saya miliki itu cukup mumpuni untuk saya melakukan pelayanan yang Tuhan tetapkan. Kemudian seberapa siap itu bicara tentang waktu, bicara tentang kesempatan gitu. Nah, kemudian seberapa mampu dari waktu, kesempatan maupun dari modal yang saya miliki, saya harus memastikan bisa menyelesaikan bukan hanya dengan baik, tapi dengan sempurna. Gitu. Iya, targetnya begitu ya. Yeah. Nah, padahal di satu sisi yang ya itu tadi ya, kaum urban yang menengah ke bawah seperti itu ya, justru bukan Anda dapat sesuatu, malah Anda korban sesuatu kan. Itu yang saya nggak habis pikir gitu loh. Kok mau-maunya gitu. Kembali ke destiny Anda. Kembali gitu ke destiny. Oke. Karena saya selalu percaya bahwa gini, saya hidup bukan oleh kebutuhan, tapi hidup oleh kemurahan Tuhan atau oleh kebaikan Tuhan. Yes. Gitu. Oke. Yang penting saya ngerjakan dulu apa yang menjadi maunya Tuhan. Walaupun itu mungkin tidak cocok dengan hati saya. Nah, itu ada lagunya juga itu. Jadi setiap keresahan gitu ditumpahkan di lagu gitu ya. Betul. Setiap pergumulan keresahan ini kalau penyanyi jadi lagu gitu. Nggak nyangka ya, padahal dulunya Pak Yusak Sujarwo ini dia anak band sih sebetulnya gitu dan rocker gitu ya. Nyanyi lagu apa Pak waktu itu kalau ngerok? Ada di lagunya apa namanya, suaranya ini beliau kan tipe-tipe tinggi gitu yang apa ya, kalau istilah saya itu cemengkling gitu ya, tinggi sekali gitu. Masih ingat gak nyanyi lagu apa waktu itu? Ya ada di YouTube saya itu. Enggak, yang masa-masa ngeband sekolah dulu, rocker. Wah, kalau idolanya siapa? Zaman dulu sih kan ada Scorpion, terus Waduh, kemudian kalau yang lokal tuh ada power metal, ada Andromeda. Wih, ini heavy metal ya. Nggak nyangka loh, kecil orangnya, suaranya tinggi, maksudnya bukan yang ya menurut saya bukan powerful yang rock seperti itu, tapi ya ada beberapa yang memang butuh nada-nada tinggi di rock itu ya. Iya. Oke, luar biasa. Kita kembali ke tadi pembicaraan bahwa Anda punya satu tujuan hidup untuk menjangkau domba-domba yang tersesat, domba-domba yang hilang. Berapapun itu cost-nya ya. Iya. Karena tadi sempurna loh itu targetnya kan kayak gitu kan, bukan cuma sekedar baik tapi sempurna. Saya penasaran gitu, caranya gimana ya Anda melakukan ini? Pak Yusak ini juga dosen ngajar gitu, ngajar penginjilan tapi bukan yang secara teori, tapi ini udah langsung praktek karena beliau udah terjun langsung ke prakteknya. Jadi gimana Pak, metode Anda dalam menjangkau itu gimana? Tiba-tiba Anda berangkat kemana gitu atau gimana ya? Teknisnya itu gimana sih?
secara teknis di lapangan. Tapi sebelum non teknis itu ya jelas kita berdoa. Artinya saya percaya tetap gini, Tuhan itu selalu memberikan arahan, instruksi. Oke. Sama seperti Abraham dulu dipanggil untuk ke tanah Kanaan pun itu ada arahnya gitu. Kamu ke sana gitu. Iya, betul. Saya lebih sering seperti itu. Jadi ketika saya sampai di satu tempat, ketemu dengan orang, saya sudah siap. Persoalan berhasil atau tidak itu sudah bukan jadi bagian saya. Yang penting saya kerjakan dulu, lakukan itu seperti itu. Terus metodenya gimana? Ngajak cangkruk, ngobrol, atau nyanyi-nyanyi atau gimana? Banyak, ya bisa nyanyi, bisa ngopi. Makanya kan ada lagu-lagu saya yang temanya tentang kopi itu kan. Oke, ini kehidupan kultur sosial budaya yang ada angkat gitu ya lewat lagu-lagu itu ya. Orang Jawa itu kan nyangkruk itu sesuatu yang dimana di dalamnya kita bisa saling bertukar pikiran. Betul. Ini sebuah budaya yang tidak boleh hilang menurut saya. Yang akan semakin hilang dengan namanya sosial media gitu. Iya, harusnya tidak boleh hilang. Tetap butuh kumpul gitu ya. Kita kan makhluk sosial. Nah, kekuatannya itu kan bukan di media sosialnya sebenarnya. Kekuatannya ya kita nyangkruk itu. Oke. Jadi nggak mesti ya, Anda bisa ngajak orang nyanyi, bisa juga ngajak ngobrol tentang keseharian hidup gitu ya. Lebih mudah yang mana? Tergantung, nggak mesti sih. Karena tidak ada satupun teori yang itu harus sama, praktek yang harus sama dengan teori. Lain ladang, lain belalang, lain lumbur, lain ikannya. Satu tempat itu bisa berbeda. Tergantung lawan bicaranya siapa juga. Terus kebiasaan budaya di setempat itu juga bisa menjadi berbeda itu. Iya. Jadi kalau ditulis di handbook itu udah tebel kali ya, kisah-kisah pengalamannya kalau daerah kayak gini modelnya gini. Yang paling susah gimana Pak menghadapi daerah yang seperti apa? Selama dia masih bisa diajak berdialog itu masih oke. Oh, karena kuncinya Anda tetap akan melakukan dialog itu yang ngajak ngobrol. Yang gitu paling ya. susah itu kalau sudah pokok ya sudah nggak bisa. Pokoknya apa? Ya. Pokoknya you nggak boleh masuk ke sini. Nah, itu. Oke. Kalau udah kayak gitu, ya udah Anda nggak nekat ya? Enggak. Ya udah pulang aja ya. Karena kita kan ada hanya untuk memberitakan, menyampaikan, bukan memaksa. Betul. Persoalan dia mau terima puji Tuhan, ya enggak ya tetap puji Tuhan. Oke. Makanya kan ada lagunya Los Gak Rewel itu. Ya itu kan bahasa sehari-hari juga ya, Los Gak Rewel gitu ya. Jadi Anda pakai bahasa-bahasa yang mudah diterima yang oleh masyarakat tuh apa ya, ear catching gitu lah. Itu bahasa yang sehari-hari lah gitu lah bagi mereka gitu ya. Los Gak Rewel gitu. Ternyata begitu didengar di dalamnya. Ini menjebak ini. Oke. Sebagian besar itu diciptakan sendiri lagu-lagu Jawa itu? Sebagian besar ya. Jadi Anda nggak tahu Pak Yusak Sudjarwo ini ternyata beliau seorang pendeta gitu ya, lahir dari sebuah keinginan yang begitu mendalam dari neneknya lewat doa tentunya gitu ya, yang awalnya rocker kemudian Tuhan pakai gitu seni-seni musiknya untuk menjangkau jiwa-jiwa lewat. Kenapa kok musik Jawa? Karena pelayanan di Jawa. Jawa itu salah satu suku terbesar di Indonesia. Jadi saya pikir Anda ini udah piawai banget menguasai tentang budaya Jawa bahkan bahasa. Enggak ternyata. Tapi Anda pun juga sedang belajar ke arah sana untuk menuju kesempurnaan itu gitu ya. Betul. Karena Anda hidup di tanah Jawa dan ada satu beban akhirnya untuk melestarikan budaya Jawa gitu maksudnya. Oke. Saya ini kan orangnya totalitas. Satu misal kalau untuk pelayanan misi gitu kan, saya ya harus belajar semuanya, mulai dari masak, potong rambut, mulai dari nyanyi, mungkin khotbah. Pokoknya bagaimana bisa hidup di satu daerah gitu ya. Oke. Lukis, saya orangnya totalitas. Sekali saya belajar ya, saya harus bisa seperti itu. Termasuk nyanyi. Gitu. Betul. Awal mulanya ketika saya nyanyi lagu Jawa itu jujur kesulitan. Kesulitannya di mana? Cengkoknya ya. Iya.
Kenapa cengkoknya itu agak-agak ya meliuk-meliuk Iya, gitu ya. tapi Iya. sekarang nyanyi lagu apapun cengkoknya tetap Jawa. Oh ya, walaupun nyanyi bahasa Inggris cengkoknya Jawa. Sudah kadung kebablas. Contoh. Lagu bahasa Inggris dengan cengkok Jawa. Saya jadi penasaran. Sekarang kebawa semua ke Jawa gitu nuansanya. Oke. Lagu yang paling apa ya? Mungkin Anda punya satu kisah tersendiri dengan lagu itu gitu. Di awal-awal pelayanan itu lagu apa? Kalau awal-awal pelayanan itu Gandol Gusti. Coba dinyanyikan gitu. Di sini garingan aja. Menghadap ke kamera situ. Situ kameranya ya. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya atiku ayem tentrem atiku rasa seneng saben dina kula nggih gandol Gusti. Wih. Percaya deh sekarang cengkoknya udah Jawa itu ya tadi. Nadanya tinggi itu ya, nadanya Tapi tinggi. ada yang paling menyentuh. Iya, apa itu? Dan kalau orang Jawa bilang kalau nyanyi itu abot sanggani. Apa itu? Ing jroning atiku. Itu paling Abot jarang. sanggani itu apa maksudnya? Karena lagu itu isinya mulai dari penyerahan hak, kemudian komitmen, janji, terus seluruh keberadaan kita. Judulnya Ing jroning atiku judulnya itu. Nah, sekarang coba dinyanyikan apa yang di dalam hatinya Bapak itu yang jauh hati itu. Jadi saya bikin lagu ini ketika saya nyanyi itu Tuhan tuh ngomong tenane lah gitu. Itu yang jujur, aduh berat Oke, banget. saya itu. terjemahkan ya. Serius loh, Iya, gitu ya, betul, gitu ya, iya. tenane. Iya. Mungkin kan ini ada pendengar, ada yang menonton yang nggak ngerti bahasa Jawa, saya coba terjemahkan kayak gitu ya, betul ya. Betul. Kenapa? Itu di saat Anda bergumul untuk full time gitu melayani Tuhan. Tenane. Enggak sih ya. Apa itu, Pak? Itu bicara soal ya ini hidup kita. Komitmen ya? Hidup saya untukmu Tuhan, total seluruhnya. Engkau satu-satunya. Bukan kau yang utama, tapi engkau yang satu-satunya. Oh. Bukan yang utama tapi satu-satunya. Kalau utama itu ada banyak tapi dia jadi yang nomor satu. Tapi kali ini satu-satunya malahan ya. Wah, Jadi kalau nyanyi lagu itu aduh berat rasanya. Aduh. Itu berlaku, lagu ini berlaku untuk mereka yang kepingin full time menjalani panggilan sebagai hamba Tuhan pun juga di marketplace gitu. Semua. Semua ya. Iya. Karena menjadikan Tuhan sebagai Iya, satu-satunya itu satu-satunya, tadi ya. betul. Tenane ta. Iya. Itu yang bikin berat. Tenane ta itu. Tenane ta. Serius loh. Coba-coba dinyanyikan garingan gitu. Ing jroning atiku amung Gusti dadi katresnanku. Jadi dalamnya hatiku hanya Engkau Tuhan, kekasih jiwaku. Lanjut. Kang nebus panguripanku, yang telah menebus hidupku. Amung Gusti dadi pangarep-arepku. Hanya Engkau yang jadi pengharapanku. Ing jroning tiasku, dalamnya hatiku. Amung paduka kang angratoni. Hanya Engkau yang jadi, yang bertahta di dalam hatiku, dalam hidupku. Tak pasrahake uripku, kuserahkan seluruh hidupku. Marang Gusti tak sampirake pitayaku. Hanya kepada Tuhan ku disampirke ya apa ya. Kalau jemuran tuh ya, aku serahkan seluruh percayaku. Ing jroning batinku ngiring Gusti sak dawane uripku. Mengikut Tuhan Sepanjang umur sepanjang hidupku. umur. Nah, Iya. yang paling sulit itu kan mengikut Tuhan. Iya. Tuhan yang di depan, kita yang di belakang. Ngikut aja kemana dia gitu Yang ya. jadi faktanya kita yang sering di depan, kita minta Tuhan untuk menyertai di belakang. Betul. Saben mongso, saben waktu dalam segala masa, musim kehidupan. Anggung memuji nganti puputeng umurku. Jadi hidupku itu menjadi kepujian atau hidupku itu memuji Tuhan, bukan hanya lewat bibir,
tapi lewat tindakan, perbuatan itu pujian sampai umur kita habis. Dan selesai nyanyi itu Tuhan cuma ngomong gini, tenan ta. Aduh rasanya. Iya. Jadi banyak memang orang yang terlalu obral janji tapi tidak sanggup untuk menjalaninya gitu. Betul. Ya. Hanya cuma sekedar ucapan di bibir, lain di bibir, lain di hati. Betul. Oke. Ini kayak cinta manusia yang menunjukkan satu komitmen dengan standar yang sangat tinggi gitu ya. Ketika kita mau ke Tuhan. Ya. Oke. Sebegitunya diri Anda ya Pak Yusak Sudjarwo mengikut Tuhan, keluarga yang lain nggak protes gitu? Nah. Kan siap korban. Nah, Billy Graham bilang mengikut Tuhan berapapun harganya kan. Iya. Enggak. Ya puji Tuhan punya pasangan hidup, istri yang senada seirama. Jadi memang kalau kita punya destiny, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang memiliki destiny yang sama. Jadi nikah itu bukan, kan firman Tuhan mengatakan mesti sepadan kan. Yeah. Sepadan bicaranya bukan hanya soal cinta, tapi soal dia juga menikahi destiny saya gitu. Wih, oke. Jadi bisa paham lah kalau misalnya suaminya nggak pulang 1 bulan ternyata itu kemana gitu ya, sedang penginjilan gitu ya. Jadi bisa paham lah kalau misalnya pengeluaran bulan ini untuk dapur gitu ya, agak teralihkan lah ya untuk biaya-biaya ngemper kemana gitu. Betul. Gitu. Oke. Itu prakteknya kan gitu kan. Betul. Oke. Padahal gini ya, jauh dari bayangan saya sekarang dan kita pada umumnya bahwa menjadi hamba Tuhan itu sekarang kan semua pengen jadi hamba Tuhan karena jadi kaya raya dengan segala macam uangnya, ya kan. Ya itu tadi wani soro, bukan wani piro. Tapi masalahnya sekarang banyak wani piro gitu, mengagungkan uang di atas segala-galanya. Apa yang Anda mau sampaikan kepada generasi-generasi yang sudah semakin mengarah ke sana gitu? Kalau Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi fokus saja kepada destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Karena kita hidup itu oleh anugerah, untuk menjadi anugerah bagi banyak orang. Orang hidup oleh anugerah itu tidak ditentukan seberapa banyak atau seberapa besar nilai materi yang kita miliki. Jadi fokus saja dengan destiny. Persoalan persoalan materi itu sudah bukan jadi bagian kita. Bukan menjadi bagian kita artinya nggak usah dipikirkan gitu. Ya. Hidup oleh anugerah. Contoh itu seperti ini. Waktu saya di salah satu tempat doa, bayaran saya, gaji saya 75.000 1 bulan. Tahun? Itu tahun 95. Oke, standar bawah lah ya, mungkin ya. Oke, terus? Bayarannya segitu. Tapi karena saya hidup oleh anugerah, berkat yang saya terima lebih dari 75.000. Itu jangan 75 juta waktu. Itu contoh sederhana. Betul, saya setuju dengan Anda untuk hal itu ya. Jadi artinya memang melayani Tuhan itu nggak bisa kok ya dari sebuah keinginan saja, tapi itu memang panggilan gitu ya. Kalau Tuhan sudah memanggil ya Tuhan pasti tanggung jawab kok gitu loh. Betul. Mungkin kalau standar ekonomi ketika Tuhan memanggil seseorang menjadi hamba Tuhan mungkin ya tidak sekaya raya seperti standar orang dunia lah. Tapi mau apa-apa cukup itu kan bukankah itu menjadi sebuah standar kaya menurut kita ya. Kepengen ini ada, kepengen itu ada. Meskipun sekarang belum tentu ada gitu ya. Dan minimalkan keinginan. Yang membebani kita itu kan terlalu banyak keinginan. Betul. Makanya butuh ini ada. Saya enggak pernah punya keinginan untuk satu misal jalan-jalan kemana, hampir enggak pernah. Tapi semua terpenuhi ketika saya pelayanan. Sampai sekarang pun saya minimalkan itu keinginan. Dan saya tidak pernah membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Dengan hamba Tuhan lain? Iya. Porsi setiap orang itu berbeda. Ada yang Tuhan kasih 1, ada yang Tuhan kasih 2, Tuhan kasih 5. Tapi yang penting semua itu dilipat kali gandakan. Iya, gitu ya. Dan kalau 5 dia harus jadi 10 kalau menurut lebih berat mestinya bebannya. Ya. Sebab kalau jadi 7 itu belum.
2 jadi 4, 5 jadi 10. Seperti itu. Oke. Ya, unik sekali. Tantangan yang paling berat ketika menjangkau sebuah daerah itu apa? Selain penolakan tadi. Pola pikir. Salah satu pola pikir yang mesti kita hadapi adalah tidak merasa berdosa. Oh, jadi Anda datang ngingetin dosa gitu maksudnya? Enggak, kesadaran bahwa dia butuh penolong itu kadang orang enggak. Ada orang yang ngerasa hidupnya baik-baik saja kok gitu ya? Satu itu, yang kedua, toh dengan perbuatan baikku Tuhan ngerti kok. Itu. Jadi perbuatan baik itu bisa dianggap sebagai mata uang untuk tukar menukar surga gitu ya. Betul. Iya, ini pola pikir yang Anda berusaha untuk membenarkannya gitu ya, meluruskannya ya. Sama, orang Kristen juga sering bermasalah di cara berpikirnya. Kan dari pikiran, kalau bahasa saya sehari-hari itu kan menghasilkan pertimbangan. Dari pertimbangan menghasilkan keputusan. Dari keputusan menghasilkan tindakan, dan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang itu menjadi karakter atau nature. Betul. Seperti itu. Iya. Nah, berulang-ulang nyanyi lagu Jawa, apa target Anda gitu? Bisa diterima di kalangan masyarakat milenial atau bahkan Gen Z yang sekarang notabene itu kan apa sih musik Jawa? Ada yang off the record dan ada yang open. Loh iya kan, bagi generasi yang sekarang apa sih musik Jawa jadul? Ya beruntung sih. Kalau di dunia selain rohani gitu ya, dalam dunia pop Jawa ini sekarang sudah mulai naik daun gitu, gara-gara Om Didi Kempot betul. Almarhum yang membawa derajat lagu Jawa ini gitu ya. Sehingga kalau saya nonton konser lagu Jawa sekarang tuh, waduh kayak konser artis bule udahan gitu ya, dari standar sound system maupun lightingnya, panggungnya. Ini luar biasa gitu. Nah, tapi bagaimana dengan, kan Anda mengambil sebuah ceruk yang lebih kecil lagi. Udah kecil lagi. Tapi sebenarnya itu besar. Besar ya? Sebenarnya besar. Kenapa Anda pede seperti itu? Harusnya gini. Jawa itu sebelum agama-agama dari impor masuk. Iya. Kita itu sudah secara moralitas, secara pengetahuan kita tuh tinggi gitu. Nilai-nilai hidup itu nilai-nilai hidup ya. Itu sudah tinggi sebenarnya. Contoh paling sederhana. Banggalah saya jadi priai gitu misalnya. Contoh sederhana. Mulai dari konde. Semua ada filosofinya. Orang Jawa itu punya banyak filosofi yang belum tentu dimiliki oleh bangsa lain. Harusnya. Iya. Itu kan sebuah nilai yang sangat tinggi itu mestinya ya. Iya. Harusnya ini, saya percaya gini, budaya itu anugerah Tuhan. Tuhan itu seni. Dia bukan Tuhan yang kaku. Buktinya ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia kan sudah persiapkan Taman Eden. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan kan suruh mengelola taman ini. Padahal kita tahu bahwa taman yang sudah dibuat oleh Tuhan itu pasti sudah baik, bahkan sempurna. Tapi Tuhan menghendaki untuk jauh lebih baik lagi. Ini kan bicara tentang Tuhan yang sudah taruh kita semua kelengkapan modal itu untuk dieksplor lagi gitu ya, dikelola lagi lebih baik. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita harusnya kelola, termasuk salah satunya seni. Oke. Jadi dalam prakteknya Anda tidak menggabung-gabungkan budaya itu ya? Enggak sebenarnya. Hanya memakai kendaraan aja gitu sebagai sarana bahasanya maupun betul. Nada iramanya gitu ya. Dan saya tertarik dengan Jawa karena memang saya orang Jawa, kemudian ya itu tadi nilai-nilai itu jauh betul itu. Kalau kita betul-betul memahami. Dan kita sepakat kan bahwa nilai-nilai luhur budaya Jawa ini sudah makin luntur kan? Iya. Karena kita enggak pede. Oke. Jangan sampai nanti orang luar negeri malah lebih pede dan mengklaim itu dari mereka gitu ya. Seperti halnya kapan hari itu apa? Jarik atau apa itu. Gamelan. Iya. Nggak coba pakai gamelan gitu? Saya punya gini. Terakhir saya pelayanan di Tengger itu, teman-teman dari komunitas di Tengger itu collab dengan saya itu pakai gamelan.
Itu kadang-kadang bulu kuduk saya itu bisa Itu merinding bagus, berdiri loh itu keren. kalau dengar musik. Menurut saya musik kayak keren gitu. banget tuh. Iya, Bagus iya, banget iya. itu. Bagus. Oke. Jadi untuk next project ini mau ngapain, Pak? Next project saya punya sebuah kerinduan. Itu bahwa kalau project saya sendiri. Project saya sendiri saya itu tadi pengen bikin sebuah, bukan konser sih, tapi mengkolaborasi antara gamelan dan musik modern ini. Nah, tapi keinginan saya, kerinduan saya muncul lebih banyak para pencipta lagu Jawa yang bisa dipakai untuk banyak hal lah gitu. Iya. Yang dimana lagu-lagunya ini juga membangun. Iya. Jadi kan jujur kadang perbendaharaan lagu Jawa itu kan kita Sedikit kurang. sedikit sekali. Itu butuh banyak orang untuk bikin itu. Kalau pop Jawa sekarang udah mulai banyak bermunculan, tapi Iya. kalau rohani Jawa ini Iya, yang betul. yang belum banyak gitu ya pemainnya. Betul. Tapi kendalanya kan soal bahasa ya. Sekarang coba generasi muda sekarang aja dipakai Iya. disuruh make bahasa Jawa yang kromo aja nggak bisa. Betul. Gitu. Apalagi di Surabaya ini ya semua pada wah Surabaya aku iso. Kalau kromo ora iso. Boten saged. Nah, ini. Dan dari bahasa aja terkendala nggak bisa bagaimana menciptakan lagu, Pak. Sebenarnya saya juga punya kendala dalam hal bahasa. Tapi saya punya teman, seorang pendeta dan juga dulu dalang. Itu yang banyak membantu saya. Selalu ada jalan ketika kita. Selalu ada jalan ya, maksudnya nggak usah pakai alasan gitu ya. Selalu ada jalan. Bahkan kemarin saya diminta tolong teman untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke Jawa dengan kemampuan dan keterbatasan yang saya miliki, akhirnya bisa gitu. Dan dia bikin lagu bagus. Padahal dia bukan orang Jawa. Oke. Orang Manado. Oh. Anda translate ke bahasa Jawa? Iya. Terus dia nyanyikan dalam digubah nadanya juga dengan cengkok Jawa? Enggak. Terus dia nyanyikan dalam bahasa Jawa. Oh, lah cengkoknya kan harus ngikut bahasa Jawa. Apa maksudnya cengkok-cengkok lagu Jawa gitu kan? Iya, cuman kan menurut saya sih bagus banget sih. Karena bukan orang Jawa tapi nyanyi lagu Jawa. Memang jarang ada yang bisa seperti Edisi Letonga. Iya. Kemudian Judika. Iya. Ini penyanyi zaman dulu ya, Edi Seletonga. Judika pun dia bisa menyanyikan lagu macam-macam ya, budaya macam-macam dia bisa. Dengan cengkok Jawa juga bagus. Meskipun dia sendiri bukan orang Jawa gitu. Betul. Oke. Itu kerinduan Anda dan sampai sekarang konon katanya masih sering ke Taman Bungkul Surabaya ya. Ngapain Pak di situ? Ngapain? Kok saya nggak pernah ketemu? Itu terakhir sebelum pandemi. Sebelum Besoknya pandemi ya? kami langsung off. Ini Taman Bungkul kan udah mulai dibuka lagi. Ya kan? Sudah masuk dalam agenda ini. Kemungkinan awal pertengahan Januari nanti balik lagi situ. Sebetulnya apa yang Anda lakukan di situ di Taman Bungkul Surabaya? Taman Bungkul Surabaya ini udah tahu semuanya lah ya. Taman yang fenomenal yang memang asri gitu ya, dingin dan banyak orang duduk-duduk di situ. Dari yang pacaran, ngobrol, jualan macam-macam. Itu kayak apa ya? Tempat ngumpulnya orang-orang Surabaya gitu betul. ya. Kalau ada yang nyanyi di situ kan tambah asik. Apalagi kita kan pakai sorjan, pakai blangkon atau pakai udeng. Seperti itu kan. Sorjan, blangkon, udeng, musiknya ini ukulele. Ya kan. Saya jadi ingat itu loh. Pak Broto, Losmen. Dia pakai ukulele dengan budaya Jawanya, pakaiannya gitu ya. Nah, terus di sana ngapain? Nyanyi aja gitu? Ya. Nyanyi nyangkruk. Kan kita enggak sendiri. Saya enggak sendiri. Kami dengan beberapa orang. Ada sampai 10 orang kadang. Nyanyi lagu apa aja di situ? Kan aneh kalau nyanyi lagu rohani Jawa di situ. Mix. Ya. Ya, kita gabung. Kan lagu-lagu saya kan juga bisa dinyanyikan oleh semua kalangan. Oke. Beberapa teman dari Muslim Islam itu juga seneng dengan lagu-lagu yang saya nyanyikan. Oke.
Salah satu yang sering dinyanyikan di Taman Bungkul apa? Yang jelas Ngandel Gusti dan Los Gak Rewel. Oh itu tetap ya itu ya. Lagu wajib itu ya kalau itu ya. Saya jadi penasaran, coba ini sebagai penutup gitu Anda nyanyi Los Gak Rewel dengan garingan di sini ya. Harusnya pakai ukulele, harusnya tadi saya minta kalau tahu gitu pakai ini ya udeng atau blangkon atau apa tadi. Pakainya namanya apa tadi? Sorjan Ya. Baju lurik Baju lurik itu ya. Nah sekarang Los Gak Rewel, coba kita dengerin Bapak Pendeta Yusak Sujarwo yang sekarang menggembalakan sebuah gereja di Tanggulangin. Tanggulangin ya Pak ya. Gereja JKI apa ini? JKI Yabes. Yabes ya. Jemaat Kristen Indonesia Yabes. Oke, JKI Yabes yang ada di Tanggulangin Sidoarjo. Tanggulangin ini berarti kan dulu sempat Tampindo itu ya. Betul. Waduh, sempat berdarah-darah juga ya waktu itu. Saya korban lumpur. Tapi sekarang ternyata di balik segala sesuatu Tuhan bekerja kan, betul, gitu kan. Oke. betul. Nah ini jemaat, kalau Anda bisa gambarkan jemaat JKI Yabes yang Anda gembalakan ini jemaat yang seperti apa? Profilnya gitu. Profilnya. Sebagian besar, kalau situ kan daerah industri ya? Kerja di Sidoarjo semua rata-rata. Iya, Dan makanya. ada beberapa kerja sendiri. Oke. Jadi profilnya apa? Kaum pekerja gitu? Ya, lebih tepatnya seperti itu pekerja. Oke. Secara sosial ekonomi? Menengah atas, menengah bawah? Menengah lah. Menengah ya? Ya. Oke. Anda dari situ bisa hidup? Maksudnya Anda untuk selain menggembalakan kan Anda juga menginjil. Iya. Nah, bagaimana membagi waktu antara ke dalam dengan menginjil gitu loh, ya kan? Maksudnya bagaimana memanage kebutuhan dana untuk dalam dan juga untuk keluar? Saya ini, kalau dulu awal-awal perintisan, ya saya ya kadang lukis, kadang jalan sendal seperti itu. Makin kesini, saya mulai bagi pengaturannya kan. Kalau istri bagian pastoral. Iya. Kalau saya kan bagian untuk keluar. Iya. Ya, kami sempat ada namanya misi 2000. Jadi saya siapkan kayak kaleng gitu. Jemaat kasih minimal 2000 di situ. Ya itu untuk biaya keliling. Jadi Anda ajarkan juga ya kepada jemaat bahwa ayo kita ini punya hati yang memiliki hati kerinduan hati untuk menginjil gitu ya. Mengabarkan berita sukacita ini pada yang lain, jangan egois lah gitu ya. Betul. Kita kan sudah terima keselamatan gratis. Oke. Jadi kita harus bagikan. Setidaknya kita sampaikan lah kabar baik ini. Iya. Persoalan diterima atau tidak itu bukan bagian kita. Ya. Memang orang yang hidup dengan destiny itu memang nggak sampai membuat kita tuh nggak habis pikir gitu ya, demi apa melakukan semuanya kayak gitu itu kan. Menurut kita kok aneh banget sih dia mau kayak gitu. Ya itu panggilan hidup yang harus dia tuntaskan memang gitu ya. Betul. Dan ada satu kepuasan hati, ada sebuah ada sukacita ketika kita bisa mengenapi panggilan itu dengan sempurna bahkan gitu ya. Baik Pak, Los Gak Rewel Pak, ini garingan aja ya. Refnya ya. Ya silakan. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, nglakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak rewel. Bumi goyang ganjing. Saya rasanya dibawa dalam nuansa seperti itu. Tapi merinding banget loh kalau dengar bahasa Jawa aja itu kayak sesuatu yang luhur gitu ya. Yang kadang-kadang membuat kita tuh nyes di hati gitu. Ya apalagi dipadu dengan cengkok-cengkok lagunya yang waduh asik lah. Sip lah. Harusnya habis ini bikin lagi lagu-lagu Jawa yang lebih ini ya, yang sekarang lagi ya contohnya kayak ungkapan quote Los Gak Rewel gitu ya kan. Kan banyak ya sekarang. Banyak. Ya. Terima kasih sekali Bapak Yusak Sujarwo
Bapak Pendeta yang menggembalakan di JKI Yabes Tanggulangin ini, doa saya kiranya Tuhan tambah-tambahkan, Amin. ya, karunia, tambah-tambahkan anugerah supaya bisa menginjil semakin luas lagi, di mana Injil diberitakan, maka di situ Tuhan disenangkan. Amin. Terima kasih Pak Jarwo, matur nuwun ya. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.